Assalamualaikum, kumaha damang good people. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Remedial Script. Dan judul daripada video ini adalah 21 tahun pisah dari Indonesia. Presiden Timor Leste kaget melihat kemajuan kota Ambon disulap Jokowi. Nah itu judul daripada video yang akan kita buat reactions hari ini. Dan kita tahu guys bahwa Timor Leste dan Ambon itu sangat dekat dan masih di satu kawasan yang sama, tetapi berpisah kerajaan dia guys. Yaitu Timor Leste itu ialah Timor Leste dan Ambon itu adalah salah satu daripada Indonesia juga. Dan kita boleh lihat di sini apa yang kemajuan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk Ambon, sehingga kan Presiden Timor Leste itu begitu kaget melihat kemajuan Ambon sekarang. Link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah. Kalian pertimbangkan untuk subscribe people. Jangan lupa ojo lali di subscribe channelku, dan semoga kalian yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita sama-sama nonton guys isi kandungan daripada video ini. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku Remedial Script. Link asli di ruang description box di bawah guys. Nanti kalian pertimbangkan. Tepat 21 tahun yang lalu atau 20 Mei 2002, Timor Leste secara resmi diakui sebagai negara merdeka setelah mengadakan jajak pendapat atau referendum pada 30 Agustus 1999 yang lalu. Negara yang dulunya merupakan provinsi Timor Timur ini terletak dekat dengan kota Ambon yang berada di Provinsi Maluku. Timor Leste dengan Dili sebagai ibu kotanya mengandalkan minyak bumi sebagai sumber pemasukan, berbeda dengan Ambon yang dikenal dengan tambang nikel dan pariwisatanya. Lalu kira-kira seperti apa perbandingan kota Ambon dan Dili saat ini? Mari kita simak ke videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mantep. Sejarah berdiri. Timor Leste merdeka dari Portugis pada 30 November 1975. Hanya selang 9 hari, Indonesia melakukan invasi ke wilayah Timor Leste dan menjadikannya sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Namun dalam perjalanannya, banyak warganya yang ingin keluar dari NKRI. Mereka beranggapan budaya Indonesia berbeda dengan mereka. Mereka juga beralasan Indonesia selama ini dijajah oleh Belanda, sementara mereka dijajah oleh Portugis. Pada 1991 terjadi juga pembantaian Santa Cruz oleh tentara Indonesia yang menewaskan 200 warga Timor Timur, yang membuat tekad mereka untuk memisahkan diri semakin kuat. Hingga pada 30 Agustus 1999 atau pada masa Presiden B.J. Habibie, Timor Timur melakukan jajak pendapat yang hasilnya sebagian besar warganya ingin keluar dari Indonesia. Singkatnya, pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh PBB. Penduduk. Secara keseluruhan, Timor Leste memiliki penduduk sekitar 1,39 juta jiwa pada Mei 2023. Sementara jumlah penduduk yang bermukim di ibu kota Dili berada di angka 234.026 jiwa per 2022, dengan kepadatan penduduk mencapai 89 per kilometer persegi dan 32,8% warganya tinggal di perkotaan. Sementara kota Ambon memiliki jumlah penduduk sekitar 387.000 jiwa berdasarkan data tahun 2022. Dengan rincian 194.231 laki-laki dan 192.871 perempuan, dengan indeks pembangunan manusia atau IPM yang terbilang tinggi, yakni sebesar 80,84. Budaya. Dili ataupun Timor Leste secara umum memiliki banyak suku dan budaya yang beraneka ragam. Di sana ada Tais, yakni pakaian tradisional yang sakral yang hanya dikenakan oleh orang-orang berpengaruh seperti liurai atau raja, dan dalam upacara-upacara penting. Kain ini dibuat dengan alat tenun tradisional yang biasa disebut soru atau songket. Selain itu, mereka juga memiliki banyak tarian. Yang paling dikenal ialah tari bidu, tari likurai, dan tari tebe.
Sama halnya dengan kota Ambon yang juga punya berbagai budaya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Balieu merupakan nama rumah adat suku Ambon. Para pria suku Ambon biasanya memakai pakaian adat berupa setelan jas berwarna merah dan hitam, baju dalam yang berenda dan ikat pinggang. Sementara wanitanya memakai baju cele atau pakaian adat sejenis kebaya pendek. Tari bambu gila yang selama ini kita kenal merupakan tarian khas orang Ambon. Bambu gila nama dia? Bahasa dan agama. Sebagai negara bekas jajahan Portugis, tentu bahasa yang resmi diakui di Timor Leste ialah bahasa Tetum dan bahasa Portugis. Walaupun demikian, orang Timor Leste juga kerap menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sementara orang Ambon biasanya menggunakan bahasa Melayu Ambon sebagai bahasa utama di kota ini. Adapun menurut survei 2015, di Dili dan Timor Leste mayoritas penduduknya menganut agama Katolik dengan jumlah penganut mencapai 97,6%. Lalu diikuti Protestan 1,96% dan Islam 0,44%. Sementara Ambon 57,99% warganya menganut agama Kristen Protestan, Katolik 2,40%, Islam 38,77%, Hindu 0,13%, Buddha 0,04% dan agama atau kepercayaan lainnya sebesar 0,67%. Yang paling diingat tentu kasus kerusuhan antar umat beragama yang terjadi di Ambon pada 1999. Tapi saat ini baik Kristen ataupun Islam sudah berdamai dan toleransi satu sama lain. Sektor unggulan. Timor Leste sangat bergantung pada industri pertambangan minyak dan gas bumi. Bahkan dalam 15 tahun terakhir, pendapatan Timor Leste dari sektor ini berada di angka 23 US dollar miliar atau sekitar 329 triliun rupiah. Namun pada 2021 lalu, tersiar kabar yang menyebut kalau cadangan minyak dan gas bumi Timor Leste akan segera habis dan hanya bisa membiayai negara dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Hal yang terbilang miris, berbanding terbalik dengan kota Ambon yang memiliki banyak sumber pendapatan, mulai dari tambang nikel, bidang perikanan, sektor kehutanan, hingga pariwisata yang mulai menggeliat seperti pulau-pulau yang terjaga keasliannya, pantai dan berbagai tempat peninggalan penjajah yang bisa menopang ekonomi kota Ambon di masa mendatang. Infrastruktur pemerintahan. Di kota Dili jarang terlihat bangunan yang bertingkat tinggi, bahkan kebanyakan pemukiman warga juga jauh dari kesan metropolitan. Contohnya di kota ini sebuah apartemen hanya berupa komplek perumahan yang dipoles dengan sedemikian rupa. Berbeda dengan apartemen negara lain yang tinggi menjulang dengan sederet fasilitas dan kemewahan yang ditawarkan. Bahkan Istana Presiden Timor Leste Nicolau Lobato tak lebih mewah dibandingkan dengan gedung Pemkab di beberapa kabupaten di Indonesia. Kecil loh kan? Sangat miris dan ironis. Bila dibandingkan dengan gedung Pemkot Ambon tentu bagaikan bumi dan langit. Meskipun tidak terlalu besar, Balai Kota Ambon memiliki desain bangunan yang klasik tapi tetap terlihat mewah. Selain itu, interior kantor Pemkot Ambon juga terbilang elegan. Satu yang kurang dari gedung ini, yaitu halaman yang terlalu sempit untuk sekelas kantor pemerintahan provinsi. Sarana kemasyarakatan. Fasilitas kesehatan di Dili dan Timor Leste sangat mengkhawatirkan. Di sini hanya ada satu rumah sakit umum, satu klinik internasional atau Stanford klinik swasta atau DMC dan klinik Malta. Selain itu tidak ada kereta api di negara ini. Kondisi jalan juga sebagian masih kurang memadai, apalagi kemampuan telepon serta jaringan internet juga cukup terbatas. Berbeda dengan kota Ambon, kota ini memiliki 3 rumah sakit daerah, 2 rumah sakit milik institusi Polri dan TNI, serta 6 rumah sakit swasta. Jumlah yang sangat cukup untuk ibu kota provinsi ini. Selain itu di kota ini juga memiliki jaringan transportasi yang sangat bagus. Di sini ada beberapa pelabuhan, 2 terminal angkutan umum dan 1 bandar udara yang membuat mobilisasi warga Ambon lebih mudah dan cepat tentunya. Secara keseluruhan, Ambon sebagai ibu kota provinsi di Indonesia memang lebih unggul dibandingkan ibu kota negara Timor Leste tersebut. Ini betul guys. Di sisi lain, minimnya infrastruktur dan hal minus lain dari Timor Leste sekarang ini jadi bukti bahwa mendirikan sebuah negara adalah hal yang mudah. Yang sulit adalah membangun dan memajukan sebuah negara. Suatu hal yang saat ini belum bisa dilakukan oleh Timor Leste. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Mantap. Bye-bye. Bye-bye. Nah guys, jadi itulah sebuah video yang baru kita nonton bareng guys.
21 tahun berpisah dan perbedaan dia kita boleh lihat guys, sangat ketara, sangat jauh sekali beda antara Ambon dan juga Timor Leste guys. Di mana Timor Leste kelihatan begitu serba kekurangan lah. Maaf saya kata begini, tapi memang kenyataan dia begitu kan. Kita lihat tadi cuma memiliki 1 rumah sakit, dan kita boleh lihat di Ambon ada lebih daripada 5 rumah sakit, dan ini benar-benar satu perbedaan yang waduh guys, jauh banget guys. Dari sana saja kita boleh lihat dan nilai sendiri. Apa pendapat kalian dengan video yang kali ini? Silakan komen di ruangan komen di bawah. Dan kira-kira Timor Leste menyesal atau tidak guys berpisah dengan NKRI? Kalau menurut kalian gimana guys? Silakan komen di ruangan komen di bawah. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Video ini sangat menarik guys, sangat memberi info dan bermanfaat lah buat kita semua. Semoga kalian terhibur dengan video yang saya yakini, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.